Jangan disamakan sholawat. Kadang maaf sholawat pakai musik dangdut, kadang pakai musik rock, kadang pakai musik apa ini? Apa ini apa gitu? Dari mana ini? Ngikuti siapa gitu? Sholawat diajari pakai tabuhan, pakai terbang itu bukan untuk ikuti terbangnya, untuk kita semakin khusyuk ya, khusyuk di dalam mengikuti sholawatnya, bukan untuk musiknya. Paham ya? Ini tambah dijadikan seperti musik gitu ya. Na'udzubillahi min wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan tuman salakha qabla ayyughfar lah. Celaka seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan, celaka dan merugi. Eman kok nemeni mendapatkan bulan Ramadan, masuk kepada dia Ramadan, tuman salakha, kemudian Ramadannya pergi, sudah keluar Ramadannya, qabla ayyughfaralah, sebelum dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saat-saat akhir ya, saat-saat akhir, manfaatkan benar untuk kita mendapatkan maghfirah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya kayak gini. Kalau ada waktu-waktu akhir tentang mau ada toko lagi cuci gudang, lagi diskon besar-besaran. Ya, di waktu akhir diskonnya lebih diperbanyak ini. Barangnya lebih banyak, diskonnya lebih murah, barangnya lebih murah. Kira-kira lebih antri apa lebih nggak antri? Lebih antri, lebih semangat orang yang datang ke toko itu. Kenapa? Diskonnya besar-besaran, mungkin diskonnya 90%. Barangnya bagus-bagus, tambah banyak, diskonnya tambah banyak. Seharusnya orang tambahan antri ya. Kayak sekarang ini orang banyak antri di toko ya, 10 hari terakhir kan gitu ya. Seharusnya kita 10 hari terakhir ini diskon untuk dosa kita ini diampuni sama Allah Ta'ala lebih banyak. Allah memberikan lebih banyak sekarang ini. Seharusnya lebih semangat, seharusnya lebih lagi kita tingkatkan. Karena sangat lagi banyak-banyaknya ini. Tambah dikukur sama Allah Ta'ala, tambah diperbanyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu seharusnya sekarang ini lebih lagi semangatnya. Jangankan waktu itu Ustaz Husain Bakri mengatakan kecepatannya minimal stabil dari awal sampai akhir. Ya, jangan menurun. Kalau naik kendaraan 100 ya 100 terus. Kalau bisa naikkan, tingkatkan kecepatannya ya. Ini jangan menurun. Ojo bingung ngambil ya di sini teko ini. Ojo bingung guys. Yang kita bingung kan gini Ramadan, belum tentu tahun depan kita mendapatkan Ramadan. Hari raya itu adalah ketika kita di Ramadan kita sukses, dosa kita diampuni, itu adalah namanya hari raya. Apa fungsinya hari raya pakaian baru, tapi kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada peningkatan nilai spiritualitas dari kita, tidak ada peningkatan ibadah dari kita, apa nilainya hari raya kita itu? Tidak ada nilainya. Bahkan hari raya kok bingung. Enggak usah bingung ambil loyo. Bingung bagaimana Ramadan tinggal akhir. Mungkin hanya sepekan lagi ini Ramadan sudah berakhir bagi kita. Hanya sepekan lagi Ramadan sudah berakhir bagi kita. Yang kita dulu awal Ramadan masih mengatakan marhaban ya Ramadan, sekarang sudah muadah ya Ramadan. Selamat tinggal ya Ramadan, selamat tinggal ya Ramadan. Apa? Pertanyaannya, dari awal Ramadan sampai sekarang berapa sudah kita khatamkan Al-Quran kita? Berapa banyak sholat kita yang khusyuk? Sholat sunnah kita berapa kali? Masihkah kita meninggalkan sholat berjamaah dan lain sebagainya? Hisab dan tingkatkan di akhir ini. Tingkatkan di akhir ini. Jangan lagi sudah. Kurangi waktu tidur kita, kurangi waktu jagongan kita, ya, kurangi waktu HP kita, kurangi waktu-waktu yang tidak manfaat. Jangan sampai berjalan sesaat pun di Ramadan, di situ tidak ada nilai pahala bagi kita. Jangan sampai berjalan satu pun di nilai Ramadan tidak ada nilai pahala atau peningkatan ibadah bagi kita. Tetap harus ada nilai pahala. Dan salah satu caranya untuk mendapatkan nilai pahala itu, saya ini dapat di setiap detiknya kita dapat nilai pahala. Ini saya dapat ijazah dari Ustaz Shalih bin Ahmad Al-Idrus. Semoga beliau diberi kesehatan Allah Ta'ala, dipanjangkan usianya, dan insyaallah dapat mengajar lagi seperti sedia kala. Amin. Kita ini sekarang kan nggak lagi minum khamr. Masa orang minum khamr nggak ada kan? Apakah kita dapat pahalanya meninggalkan minum khamr? Belum. Di sini nggak ada yang berzina.
Apakah kita mendapatkan pahalanya meninggalkan zina? Tidak. Tapi kalau di awal hari ya, di awal pagi kita bangun, kita niat, ya Allah, hari ini saya niat meninggalkan semua kemaksiatan dan saya niat melaksanakan ketaatan semampu aku. Maka di setiap detiknya kita dapat pahala meninggalkan minum khamr, dapat pahala meninggalkan zina, dapat pahala meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Setiap detiknya dapat pahala. Setiap detiknya dapat pahala. Eman-eman lek gak dimanfaatkan. Apalagi itu lek pahala di bulan Ramadan. Apalagi itu kalau pahalanya adalah di malam Lailatul Qadar. Jadi manfaatkan. Niatkan setiap pagi, niatkan. Ya Allah, saya niat melaksanakan ketaatan semampu aku. Yang wajib jelas harus dilaksanakan ya. Yang sunnah semampu aku, dan meninggalkan segala bentuk dosa maksiat kepadamu, segalanya, totalitas. Maka di setiap detik kita mendapatkan pahala itu semua. Ya, dapat sampai kita dapat pahala meninggalkan zina, dapat pahala meninggalkan minum khamr, dapat pahala meninggalkan judi, dapat pahala meninggalkan macam-macam itu. Ya, segala bentuk kemaksiatan itu kita dapat pahala meninggalkannya. Alhamdulillah, manfaatkan ya, mumpung di Ramadan. Wa raghima anfu rajulin, dan celaka seseorang adraka indahu abawahu al-kabira falam yudkhilahul jannah. Al-kibar abawahu al-kibar adraka indahu abawahu al-kibaru falam yudkhilahul jannah. Celaka seseorang, merugi ketika mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya ya, masa tua, apalagi di masa tuanya, lalu tidak memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah, hadirin rahimakumullah. Tidak ada yang wajib kita hormati, ada wajib yang kita takzimi setelah Allah dan Rasulnya mengalahkan kedua orang tua kita. Makanya orang kalau dapatkan orang tuanya, apalagi di masa tuanya orang tuanya, kadang orang tua sudah masa tua kembali kayak anak kecil, ada manjanya, ya, ada karpe dewe-nya. Tapi kalau anak itu nggak sabar, nggak mendapatkan, dan itu adalah sebetulnya pintu surganya dia masih terbuka lebar. Itu kesempatan untuk terbukanya pintu surga. Maaf, masyaallah hadirin, banyak dari kita ini, sering dari kita ini hadir majelis sana, hadir majelis ini bagus, itu bagus. Tapi kita nggak pernah hadir majelisnya orang tua kita untuk sekedar mendengarkan omongannya orang tua kita, untuk sekedar menyenangkan hatinya orang tua kita. Bahkan di hadapan orang tua kita masih main HP kadang. Kita nggak perhatian sama orang tua kita. Masyaallah hadirin rahmatullah. Saya mau tanya, adakah majelis yang lebih mulia daripada majelisnya Rasulullah? Adakah majelis yang lebih berkah daripada majelisnya Rasulullah? Tidak ada. Tapi bagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau meninggalkan majelisnya Rasulullah padahal dia orang yang sangat cinta kepada Nabi. Beliau adalah orang yang iman dan cinta kepada Nabi, ingin ketemu Nabi, hidup di zamannya Nabi. Beliau meninggalkan majelisnya Nabi untuk merawat ibunya yang lagi tua, apa yang sudah tua, yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau. Beliau hadir ke majelisnya ibunya, meninggalkan majelisnya Nabi untuk hadir majelis ibunya, takdim kepada ibunya, menghormati ibunya, khidmah kepada ibunya. Apa yang beliau dapatkan? Beliau langsung dapat salam dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan sekelas Sayyidina Umar bin Khattab, sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib disuruh mintakan istighfar kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Berkatnya apa? Berkatnya beliau takdim hormat kepada ibunya. Berapa banyak dari kita hadir sana, hadir sini, lupa sama ibunya, lupa sama ayahnya. Bahkan di hadapan ibunya, di hadapan ayahnya masih sempat-sempatnya main HP. Nggak hormat, nggak takdim. Diajak ngomong, Anda lagi baca Quran, diajak ngomong ibu Anda, diajak ngomong ayah Anda, tutup pendengarannya, dengarkan omongannya. Meskipun mungkin omongan itu adalah omongan yang biasa-biasa, tapi niatkan untuk menyenangkan hati itu, pahalanya jauh lebih besar daripada Anda baca Quran. Haji itu mahal, ya.
Haji itu mahal, sampai nyium apa? Hajar aswad atau apa? Nyium tangan ibu anda itu dengan hormat jauh lebih mulia. Memandang wajah ibu anda, ayah anda dengan takzim itu jauh lebih mulia. Dan tidak ada orang sukses di dunia, di akhirat, dia sukses di dunia apa di akhirat, kecuali mereka punya bagian daripada birrul walidain. Pasti punya bagian dalam birrul walidain. Lihat Al-Habib Hamid bin Umar Al-bin Hamid. Beliau itu Habib Hamid bin Umar, kalau di hadapan ayahnya jangan ya ada lalat nempel apa ngusir lalat gak berani di hadapan ayahnya. Ngusir lalat depan ayahnya gak berani. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya, beliau mengatakan, selama aku masa hidup ibuku, aku tidak merasa aku memiliki harta, bahwa semua hartaku ini adalah miliknya ibuku. Bahkan seandainya ibuku membawa aku ke pasar dan mengatakan bahwa dia ini adalah budakku yang aku mau jual, maka aku akan mengakui bahwa aku adalah budak. Gak ada orang itu mau sukses kecuali karena tentunya itu paling gampang tuh kalau yang masih ada orang tuanya. Allah, ini kesempatan pintu surga kita masih terbuka lebar kalau masih ada orang tua. Kesempatan yang luar biasa. Banyak kita ini ya Allah, gak apa-apa, bagus sowan sana, sowan sini, takdim ke habaib, ke kiai, ke ustadz ini bagus. Saya bukan ngomong itu gak bagus. Minta berkah sana, minta berkah sini bagus. Saya bukan ngomong itu gak bagus. Ketahuilah keberkahan kita yang paling besar bagi kita itu adalah orang tua kita. Pernahkah kita ya Allah ambil? Kalau kita ini kadang mungkin kalau ada Habib Umar atau siapa wali orang soleh, sisa airnya pasti kita rebutan untuk kita apa? Ambil ya. Kita ambil bagus apa? Pernah nggak kita sama satu saudara aja rebutan ngambil airnya ibunya, rebutan ngambil sisa airnya ayahnya, padahal itu demi Allah itu sangat barokah bagi kita. Pernahkah kita minta setiap hari untuk minta doa orang tua kita? Padahal dikatakan doaul walid li waladihi ka doa'i rasul li ummati, ka doa'i nabi li ummati. Doanya orang tua ke anaknya itu istijabahnya itu sebagaimana doanya Rasul untuk umatnya. Begitu juga kalau jangan sampai kita ini nggak minta doa ke orang tua kita, ya jangan sampai. Makanya orang tua dulu itu ngerti dengan hal ini. Kalau marahnya pun itu bagus, Allah yahdi, doa semua gitu. Pernah diceritakan itu ada anak saking ngopongnya belum tuanya, orang tua ini kita proses. Untuk matimu ketimbang tembok, meninggalmu ketimbang tembok. Sudah, ini berjalan tahunan. Setelah itu anaknya sudah tobat menjadi orang baik sama orang tuanya, anaknya ini kayak bangunan gitu, urus bangunan. Suatu saat ada bangunan mungkin temboknya ini nggak setelah tahunan tembok ini mungkin nggak bagus. Anaknya lagi itu temboknya roboh ketimbang anak itu meninggal. Doanya orang tuanya, omongannya orang tuanya. Jangan sampai orang tua kita ngomong nggak benar bagi kita. Makanya tuntun orang tua kita untuk kita doa kepada orang tua kita. Ya, doakan saya sukses dunia, akhirat, istiqomah. Ya, minta, nggak pasti dijabahi sama Allah Taala. Kita tidak usah bingung minta doa kemana-mana. Kalau masih ada orang tua, nggak usah bingung minta doa kemana-mana. Nggak usah bingung, minta ke orang tua kita, minta ke orang tua kita masing-masing. Minta ke orang tua kita masing-masing. Oleh karena itu dikatakan tadi rohima rojulain, celaka orang masih mendapatkan orang tuanya, nggak bisa orang tuanya memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mana? Nggak iso. Dan zaman sekarang ini ya, di zaman akhir ini, kasratul uququl walidain, banyaknya uququl walidain, termasuk sudah bentuk durhaka kepada orang tua. Hati-hati, termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Kalau orang tua itu mau nyuruh kita sungkan, orang tua mau mengasihkan pendapat kepada kita sungkan, itu berarti kita sudah ada yang durhaka. Jangan ngomong melak sama orang tua.
Jangan ngomong tidak sama orang tua. Apapun itu selama bukan bentuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan apapun, jangan selama bukan bentuk maksiat pada Allah Taala. Iya, naam. Iya, naam. Ya, kalau perlu kebutuhannya orang tua, ambil bagaimana yang antum mau utang atau apa untuk kebutuhannya orang tua, sediakan kebutuhannya orang tua. Gak mungkin akan disediakan oleh Allah Taala. Dilipat gandakan dengan Allah Taala. Gak usah bingung ngambil urusan orang tua, gak usah bingung. Kesempatan kita yang masih ada orang tuanya, insya Allah dipanjangkan usianya. Tadi kita juga doakan doa birrul walidain kepada orang tua kita ya, semoga doa-doa tadi itu dikabulkan oleh Allah Taala dan kita jadikan anak tadi idza surah ahlus shalah bi amna shalah. Ya Allah, surah arwahum bi abnaina idza surah ahlus shalah bi abnai shalah. Ya Allah, nanti di hari kiamat bahagiakan arwah-arwah orang tua kami ketika dipanggil orang dan dibahagiakan dengan anak-anak yang soleh. Insya Allah kita menjadi anak yang soleh yang bisa membahagiakan orang tua kita. Ya, Allahumma kama sarrafna fi dunya wa sarrahum bina ba'da wafat. Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia dengan kita, orang tua kita pasti bahagia kepada kita. Maka bahagiakan nanti setelah meninggalnya mereka. Dan insya Allah yang masih ada umurnya, dipanjangkan usianya orang tua kita. Dipanjangkan usianya, sehat walafiat, diberikan ilmu, dan kita jadikan anak-anak yang bisa bakti kepada mereka. Dan mereka menjadi orang tua yang ridho kepada kita. Karena kalau mereka ridho kepada kita, bisa dipastikan kita ridho mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katakan karena dari sini man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa anna anhu rabbi. Wa man asbaha muskhitan liwalidayhi wa murdiyan li fa anna anhu sakhit. Dalam hadis suci Nabi mengatakan, hadis suci Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang di pagi hari berbuat sesuatu yang membuat orang tuanya ridho, tapi dia berbuat sesuatu mungkin ada bentuk kemaksiatan yang seharusnya itu menjadi kemurkaan Allah Ta'ala, maka aku akan ridho kepada orang ini. Maksudnya dia akan diberi oleh Allah Ta'ala hidayah taufik di akhir umurnya sehingga dia berbuat sesuatu yang mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, diampuni dosanya. Dan waman asbaha muskhitan liwalidayhi, orang yang berbuat membuat orang tuanya marah, buat orang tuanya pegel, membuat orang tuanya gak suka sama dia, murdiyan li, tapi dia juga berbuat ibadah mungkin yang seharusnya mendapatkan ridhoan aku dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ana nusakhir, hidayahnya orang ini akan dicabut oleh Allah di akhir umurnya. Akan tercabut hidayahnya. Ada yang lebih hebat daripada sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beribadah di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qamah, sahabat Nabi. Al-Qamah itu sahabat ya. Meskipun dia Tuhan ini Al-Qamah itu sahabat, sampai meninggal beliau sahabat dan lebih mulia daripada kita ini. Al-Qamah, sholat di belakang Nabi, ibadah di belakang Nabi, ibadah, sholat, puasa, ahli puasa, tapi membuat orang tuanya marah. Beliau mau meninggal ditonton sendiri sama Nabi, kalimat tauhid nggak bisa. Ditonton sendiri sama Nabi nggak bisa. Ketika orang tuanya sudah ridho sama dia, baru beliau bisa mengungkapkan kalimat tauhid dan menjalankan husnul khotimah. Masih beruntung ini Al-Qamah karena orang tuanya di akhirnya masih mau ridho. Kalau sekelas Al-Qamah, sahabat Nabi dituntut sama Nabi nggak bisa. Dan sekelas kita gimana? Sekelas kita gimana? Ayo. Kita kesempatan, kalau masih ada orang tua kita kesempatan. Orang tua kita yang sudah meninggal juga terus bacakan doa untuk orang tua kita. Karena orang yang sudah meninggal itu paling senang. Orang tua itu yang meninggal paling senang kalau mendapatkan doa dari anaknya. Anaknya itu mendapatkan apa? Ngirimi doa. Itu orang tua yang di kuburan itu senang. Ojo lali. Ketika kita berbuat apapun, kita sedekah niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Kita puasa niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Kita udhiyah atas nama kita, tapi pahalanya kirimkan kepada orang tua kita. Apapun perbuatan baik kita kirimkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal, agar di kuburan mereka bahagia. Oh, orang tua anak-anak masih ingat sama saya. Waladun, dan itu bukti kita menjadi waladun soleh. Kenapa? Nabi mengatakan idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas, ya kan? Kalau meninggal terputus amalnya di tiga. Salah satunya apa? Waladun soleh yaqulun. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Makanya kalau anak yang selalu mendoakan orang tuanya, bisa dipastikan dia adalah anak yang soleh. Insyaallah kita jadikan anak yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita insyaallah jadikan juga anak yang soleh. Amin. Yang akan selalu ingat kepada kita. Kalau kita bakti kepada orang tua kita, anak-anak kita akan bakti kepada kita. Birru abaakum tabirrakum abnaukum.
Baktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan bakti kepada kita. Ini hadis menjadi kabar gembira. Orang yang bakti kepada orang tuanya nggak mungkin mandul, nggak mungkin nggak punya turunan. Kenapa? Biru aba'akum tabiru abna'akum. Jadi dia pasti akan punya anak. Dan anaknya itu akan menjadi anak yang bakti kepada dia, anak yang akan taat dan bakti kepada dia. Insya Allah kita semua anak-anak kita jadikan anak yang bakti semua. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah besok penutupan Quran